Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini kita akan membahas satu video dengan judul apakah pasti profit bagger jika kita 100% ikut beli saham Lo Keng Hong. Berikut ini 7 saham Lo Keng Hong yang akan kita bedah. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, sebelum melanjutkan video ini, ada disclaimer. Yang pertama, saya tidak tahu secara detail tanggal dan tahun Lo Keng Hong melakukan beli dan jual saham. Kedua, patokan yang diambil berdasarkan informasi di laporan tahunan atau keuangan. Ketiga, harga beli dan jual berdasarkan harga terendah sampai dengan tertinggi di tahun tersebut. Dan teman-teman sebaiknya cross-check lagi harganya, apakah terjadi kesalahan penulisan atau tidak. Dan yang keempat, potensi profit dihitung dari selisih harga. Nah, sekarang kita akan membahas 7 saham yang dimiliki atau pernah dimiliki oleh Lo Keng Hong. Pertama, PNLF. Bisa teman-teman lihat di sini, untuk laporan keuangan tahun 2017, tercatat Lo Keng Hong memiliki kepemilikan sekitar 540 juta satu lembar saham. Dan kepemilikan tersebut ada sampai tahun 2021. Nah, per tahun 2022, nama Lo Keng Hong tidak lagi tercatat sebagai 5 pemegang saham terbesar. Nah, jadi kita asumsikan di sini Lo Keng Hong membeli di tahun 2017 dan menjual di tahun 2022. Di tahun 2017 harga terendahnya adalah 170 hingga harga tertinggi 268. Dan di tahun 2022 harga terendahnya adalah 165 dan harga tertinggi adalah 775. Nah, kita asumsikan di sini jika Lo Keng Hong membeli di harga terendah tahun 2017 dan menjualnya di harga tertinggi tahun 2022, artinya potensi maksimal profit yang diperoleh adalah 335%. Tapi, jika Lo Keng Hong membeli di harga tertinggi tahun 2017 dan menjual di harga terendah tahun 2022, artinya potensi loss-nya sekitar minus 38%. Itu artinya, jika beliau membeli saham PNLF pada rentan waktu yang disebutkan, potensi profitnya adalah minus 38% hingga 335%. Saham kedua, PTRO. Bisa teman-teman lihat di sini, dari annual report tahun 2013, ada nama Lo Keng Hong sebagai pemilik saham kedua terbesar saham ini. Dan pada tahun 2022, ada juga nama Lo Keng Hong. Tapi sayangnya, per akhir tahun 2022, nama Lo Keng Hong tidak lagi tercatat sebagai pemegang saham terbesar. Nah, bisa kita simpulkan, Lo Keng Hong membeli saham ini sekitar tahun 2013 dan menjualnya di tahun 2022. Sama seperti perhitungan tadi, jika Lo Keng Hong membeli saham ini di harga terendah tahun 2013 dan menjual di harga tertinggi tahun 2022, potensi maksimal profitnya adalah 378%. Tapi, apabila beliau membeli di harga tertinggi tahun 2013 dan menjual di harga terendah tahun 2022, potensi profitnya adalah 0%. Kesimpulannya, potensi profit yang diperoleh untuk saham ini adalah 0% hingga 378%. Saham ketiga, CFIN. Bisa teman-teman lihat di sini, per tahun 2021 ada nama Pak Lo Keng Hong untuk kepemilikan saham di atas 5%. Kita asumsikan saja berarti beliau membeli saham ini di tahun 2021 dan masih di hold hingga tahun 2023. Dengan pembelian di harga terendah tahun 2021 dan menjualnya di harga tertinggi tahun 2023, potensi profitnya adalah 243%. Tapi sebaliknya, jika membeli di harga tertinggi tahun 2021 dan menjual di harga terendah tahun 2023, potensi profitnya adalah minus 23%. Rentan profitnya berarti minus 23% hingga 243%. Saham keempat, GJTL. Lo Keng Hong tercatat memiliki saham ini untuk laporan keuangan per 31 Desember tahun 2021 dan masih di hold hingga video ini dibuat. Dengan asumsi perhitungan yang sama seperti tadi, potensi profitnya adalah minus 47% hingga 117%. Untuk detail harga tertinggi dan terendahnya bisa teman-teman lihat di sini. Saham kelima, BMTR. Bisa teman-teman lihat di sini, berdasarkan annual report tahun 2020, ada nama Lo Keng Hong sebagai salah satu pemegang saham terbesar dari saham BMTR. Jika diasumsikan Bapak Lo Keng Hong membeli di tahun 2020 dan masih hold sampai tahun 2023, artinya potensi yang diperoleh adalah minus 30% sampai dengan 142%. Untuk detail harganya bisa teman-teman lihat di sini. Saham keenam, BNGA. Pak Lo Keng Hong tercatat memiliki saham ini untuk tahun 2023.
Karena per 31 Desember tahun 2022, belum ada nama Lo Keng Hong di dalam daftar 20 pemegang saham terbesar. Tapi di tahun 2023, per tanggal 27 Juni, ada nama Lo Keng Hong di urutan ke-19. Nah, sama seperti perhitungan tadi, berarti potensi profitnya adalah 0% hingga 49%. Dan saham terakhir, NISP. Sama seperti BNGA, nama Lo Keng Hong muncul sebagai salah satu pemegang saham terbesar di tahun 2023, di mana per tahun 2022 belum ada nama beliau di laporan tahunannya. Itu artinya, kita asumsikan beliau membeli saham ini di tahun 2023, berarti potensi profitnya adalah 0% hingga 82%. Nah, ini merupakan rangkuman dari pembahasan kita tadi. Dari 7 saham yang tadi kita bahas, saham PNLF, CFIN, dan GJTL memiliki potensi loss sekitar 23% hingga 47%. Dan saham PNLF, CIFN, dan PTRO memiliki potensi profit terbesar dengan rentan profit 243 hingga 378%. Itu artinya secara sekilas, jika teman-teman melihat saham-saham yang dimiliki oleh Lo Keng Hong dan 100% mencontek saham yang dimiliki oleh beliau, potensi profit yang bisa teman-teman peroleh memang di atas 100%. Dan rata-rata semuanya di atas 100%. Tapi ingat, ada juga potensi loss yang bisa teman-teman peroleh apabila teman-teman tidak memiliki money management, memiliki total aset, atau memiliki strategi seperti Lo Keng Hong. Bisa teman-teman lihat di sini untuk saham PNLF, CIFN, dan GJTL contohnya. Nah, berikut ini kesimpulannya. Jika kamu mengikuti saham yang dibeli Lo Keng Hong 100% tanpa analisa, kamu berpotensi profit di atas 100%. Tapi ingat, kamu juga tidak bebas dari floating loss hingga 47%. Setidaknya berdasarkan data saat video ini dibuat. Mayoritas saham yang dibeli oleh Lo Keng Hong memang naik signifikan dalam jangka panjang. Tapi ingat, beliau juga pernah membeli saham Bumi. Kamu sudah tahu kan ceritanya? Jadi, mau ikut Lo Keng Hong atau tidak, itu terserah kamu. Tapi ingat, selalu pertimbangkan resikonya dulu sebelum mengajar profit. Semoga video ini bermanfaat. Nah, demikianlah pembahasan pada video ini. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Nah, kira-kira kamu ingin Mimin membahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Yang pertama, strategi nabung saham yang fokus kepada metode nabung saham. Yang kedua, The Stock Market yang fokus kepada analisa fundamental dan money management. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat.